penuh. Dari silaturahim yang kita lakukan ini, kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan hidup yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera, sehat walafiat, dipanjangkan umur dan bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas sholawat dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, sahabat Dinten yang berbahagia dimanapun berada, dari mulai di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Hilas Sukamiskin, di Saung Tahfidz Cileunyi, di Saung Tahfidz Sidolog Sukaraja Tasikmalaya, Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya, juga di Jatiwaras Salopa Tasikmalaya, juga di Bandung di Radio Kilait FM, kemudian di Bojong Soang, kemudian di Cipamokolan ya, dan juga di Cirebon, Kanoman dan Kesepuhan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin, dan tentu saja kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berada dalam apa yang disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bermohon hanya kepada Allah dan kita mohon perlindungan dan juga pertolongan hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan juga kepada Allah. Dan ketika memohon pertolongan, kita dibimbingnya untuk memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisyobri wassalat. Tentunya kita juga mengharap dijadikan orang yang senantiasa berada dalam bingkai yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas, kemudian mutoba'ah, berittiba kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap berada dalam keadaan bahagia, istiqomah untuk senantiasa membaca Al-Quran kapanpun dimanapun kita berada. Pagi hari ini Alhamdulillah saya berada di daerah Cirebon ya, untuk suatu keperluan, dan Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Tentu saja kita berharap juga diberikan kesempatan untuk tetap berada dalam keadaan yang benar-benar berbakti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita niatkan dari kita yang terdalam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Agus, Kang Indra, Kang Ahmad, kemudian Teh Hilda, Teh Irin, dan
Kang Irwan semuanya segar bugar, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan mari kita sama-sama hari ini tambahkan nikmat kita menjadi apa yang disabdakan Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat An-Naml, ya, surat tentang semut, ya, surat tentang An-Naml, surat tentang semut, di mana surat ini diturunkan di Mekah dan di dalam Al-Quran ditaruh di dalam surat ke-27, ya, surat ke-27. Kita akan baca sebanyak 6 ayat dari mulai ayat pertama. Jadi surat An-Naml, surat ke-27, kita akan baca 6 ayat. Kalau masih punya kesempatan kita akan baca sampai ayat ke-14, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah dan jumlah ayatnya 93 ayat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu menyelesaikan ayat demi ayat dari surat An-Naml ini. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأحسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأظهر يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارhamna bil Quran. 14 ayat dari surat An-Naml, surat ke-27, dari mulai ayat pertama sampai ke ayat ke-14 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni, tidak dijadikan sebagai dosa dan dibersihkan dari dosa dan kesalahan, serta kita bermohon berharap untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin baik insya Allah. Mari kita sama-sama manfaatkan media tool atau alat bantu dari kitab tafsir Ibnu Katsir untuk kita jadikan sebagai bagian dari usaha kita dalam rangka memahami apa yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-14 surat An-Naml ini. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Sin.
Surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di surat An-Naml ini, ya, ditegaskan bahwa ayat Al-Quran dan ayat-ayat ini, ya maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Menjadi petunjuk dan berita gembira. Artinya ketika kita mendapatkan informasi tentang apapun dari Al-Quran, apakah kita merasa mendapat petunjuk atau kita merasa bergembira? Atau ketika kita merasa sedang sedih, kemudian kita baca Al-Quran lantas kita bergembira? Atau ketika kita merasa sumpek dari permasalahan, buntu dari berbagai permasalahan, apakah kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Tentunya Al-Quran untuk bisa mendapatkan kesempatan kita memperoleh petunjuknya adalah dengan membacanya. Ya, membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, kemudian menyebarluaskan, mendakwahkan. Itu selalu saya ulang-ulang agar kita paham bahwa kita ini berupaya untuk menjadikan diri-diri ini bagian tak terpisahkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci Al-Quran melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kita senantiasa harus selalu mendapatkan petunjuk dan selalu mendapatkan kegembiraan dengan selalu berdekat-dekat dengan Al-Quran. Mari kita lihat di ayat yang ketiganya. Siapa yang dimaksud orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beriman tersebut serta mendapatkan kabar gembira tersebut? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Jadi orang yang akan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kegembiraan atau kabar gembira itu adalah orang yang sholat, membayarkan zakat, dan percaya hari akhirat. Kita insya Allah termasuk yang mendirikan sholat, bayarkan zakat, dan percaya kepada hari akhirat. Yang jadi masalahnya, apakah sholat kita ini didirikan, kemudian kita mampu untuk menjadikan sholat ini sebagai tanha anil fahsai wal munkar, sebagai pencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Ya, perbuatan keji adalah sesuatu yang menjadikan orang lain merasa tidak terima dan menimbulkan ketidaknyamanan. Juga perbuatan munkar adalah menimbulkan kerusakan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan sesungguhnya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Ini penegasan tentang keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang tidak beriman maka akan menimbulkan kerugian. Ya, na'udzubillah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam atau menghangatkan badan. Jadi ini kisah Nabi Musa ketika sudah menjadi menantu Nabi Syuaib, menikahi dua putri Nabi Syuaib, kemudian diperintahkan Allah untuk kembali ke Mesir, membebaskan Bani Israel dari cengkraman kolonial penjajahan dari Fir'aun, penindasan dari Fir'aun. Di tengah perjalanan, Nabi Musa melihat api, dan itu berada di gurun Sinai atau gurun Tur Sina, antara Madian dengan Mesir. Madian tempatnya Nabi Syuaib, Mesir tempatnya Fir'aun. Ya, di sini Nabi Musa belum ditemani oleh Nabi Harun. Dia belum ketemu dengan kakaknya yang namanya Nabi Harun dan kakaknya yang namanya
Siti Maryam. Jadi Nabi Musa berangkat dari Madian menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan melihat api, dan api inilah yang akan didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah ia. Jadi kemudian ada suara yang tidak kelihatan ada wujudnya, bahwa telah diberitakan, telah diberkati, ya, telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi api itu ternyata di tempat atau di atas gunung Sina, kemudian dari balik api itu keluar suara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Jadi Nabi Musa ketakutan. Ya, Masya Allah. Apakah Nabi Musa waktu itu ketakutan karena memang takut terhadap ularnya? Ya, Nabi Musa tidak tahu bahwa tiba-tiba si tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Kemudian dia ngacir, lari terbirit-birit tanpa menoleh. Artinya saking takutnya. Kemudian suara muncul lagi, "Hei Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul tidak takut di hadapanku." Nah, jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, bahwa Nabi Musa pada saat itu belum menjadi Rasul. Jadi ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ada namanya api di atas bukit Tursina tersebut, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, kemudian jadi ular, dan disitulah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Rasul Allah itu tidak pernah takut. Ya. Kemudian disebutkan di sini, tetapi orang yang berlaku zalim kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan, Allah akan mengampuninya. Maka sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hal ini Nabi Musa merasa banyak dosa, termasuk pernah membunuh orang, ya Nabi Musa. Ya. Jadi merasa takut. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat itu termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, maksudnya sampai kepada Firaun dan para pengikutnya, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Masya Allah. Jadi ini Nabi Musa ini ketika mendapatkan kesempatan untuk naik ke atas bukit, kemudian melihat cahaya, dan di balik cahaya ada suara, itulah suara Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular, dan setelah itu disuruh diambil lagi tongkatnya, dan kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk menuju ke Firaun, ke Mesir. Nah, ketika itulah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan tugas untuk berdakwah kepada Firaun, dan Nabi Musa dalam hal ini nanti dibantu oleh Nabi Harun. Ya, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat dinten sekalian, di surat An-Naml ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk, dan Al-Qur'an juga adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang yang memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk, maka itulah kategori orang beriman. Dan mereka, bukti dari berimannya itu adalah dia menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian dia pada saatnya juga dia percaya kepada hari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ketiga kategori ini, ya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan percaya kepada hari
akhirat. Tentunya keimanan yang lainnya yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, dan kita termasuk yang meyakininya. Jadi kepada hari akhirat itu ada hari kiamatnya, ada juga keimanan kita tentang bagaimana kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, di antaranya adalah perbuatan sholat dan perbuatan menunaikan zakat. Nah, di tafsir ayat ini juga disebutkan bahwa Nabi Musa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mukjizat-mukjizat. Nah, disebut membawa itu memperlihatkan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa menjadi pemberi peringatan bagi Fir'aun, ya, dan tentunya dengan kaumnya. Dan ketika Nabi Musa memberi peringatan kepada Fir'aun bersama kaumnya ini, maka pada saat itu Nabi Musa diberikan kemampuan-kemampuan luar biasa yang namanya mukjizat. Tetapi apa yang terjadi oleh si Fir'aun sendiri, mukjizat itu ya dianggap sebagai sihir. Artinya mereka tidak percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Ya. Tetapi juga di sini ya, para tukang sihir itu sebenarnya meyakini kebenaran mukjizat dari Nabi Musa. Tidak sedikit pun mereka ragu. Tetapi kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka itu tertutup hatinya dari berbuat baik, tertutup hatinya dari meyakini. Karena tertutup, maka yang terjadi adalah dia tidak mau beriman. Itulah yang menjadikan manusia itu menjadi merugi. Nah, merugi di dunia karena tidak beriman kepada Allah, tidak mau menegakkan sholat, tidak mau menunaikan zakat, artinya hidup seenaknya, tidak mau diberikan aturan baik tentang jiwa. Di sholat itu tentang jiwa, tentang kehidupan, ataupun tentang harta, ya, tentang pembagian dari pengelolaan harta yang dimilikinya. Nah, apakah kita termasuk yang jiwa kita ini dihambakan, dijadikan apa namanya diri ini untuk selalu beribadah kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Nah, kemudian kita mendapatkan petunjuknya, kita mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan di dunia ini, dan tentu saja kita juga gembira karena kebahagiaan ini tidak hanya di dunia tapi akan juga sampai ke akhirat. Nah, pada saat kita memahami itu semua, maka kita yakin bahwa semua yang mukjizat Nabi Musa adalah benar dan itu untuk meyakinkan Fir'aun bersama para pengikutnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad guna mengingatkannya tentang peristiwa Nabi Musa. Jadi diceritakan di surat Al-An'am ini tentang peristiwa Nabi Musa ini untuk dijadikan pelajaran bagi kaumnya, bagi umat Kangjeng Nabi. Ya termasuk kita ya. Diceritakan itu bukan hanya dongeng, tapi benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala punya apa namanya sesuatu yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang untuk meyakinkan umat pada waktu itu, namanya mukjizat. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan di ayat pertama ya dari surat An-Naml ini. Jadi ini adalah mukjizat. Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busra lil mu'minin. Jadi penegasan bahwa Qasin, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat atau kitab-kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini mendapatkan Al-Quran itu seperti apa? Apakah sebagai petunjuk atau sebagai sesuatu yang menjadikan kabar gembira bagi kita, atau kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira? Alhamdulillah, berarti kita termasuk yang zalim kalau tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mendapatkan kebahagiaan dari Al-Quran. Kita termasuk yang
Zolim disebutnya juga di sini. Mereka adalah orang yang zolim, tidak mau mendapat petunjuk dari Al-Quran, tidak mau mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Nah, sedangkan ciri beriman ditegaskan di ayat berikutnya, yaitu orang yang beriman itu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan datangnya alam akhirat. Jadi sesederhana itu yang harus kita pahami tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini petunjuk dan kabar gembira. Kemudian juga Al-Quran ini hanya akan bisa menjadi petunjuk dan kabar gembira kalau ada iman di dalam diri. Apa itu beriman? Yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan percaya hari akhirat. Nah, tanpa itu maka tidak akan ada manfaat yang bisa diperoleh dari Al-Quran selain dari kerugian atau kesesatan. Nah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka di dunia, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Jadi sholat untuk pengendalian diri, kemudian zakat untuk pengendalian harta, dan percaya kepada hari akhirat, itu adalah dalam rangka manusia itu supaya menjadi orang yang senantiasa jangan sampai memandang indah perbuatan yang tidak baik. Ya, perbuatan yang tidak baik itu apa? Nah, di antaranya adalah berbuat sesuatu yang tiada gunanya. Disebutkan bahwa orang yang beriman cirinya adalah sholatnya khusyuk dan juga dia tidak mengerjakan perbuatan yang tidak berguna. Di surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 mulai ayat pertama sampai ayat ke-11. Nanti kita akan uji kembali kemampuan kita untuk memahami kadar atau kualitas keimanan kita dari surat Al-Mu'minun. Penegasannya di sini di surat Al-An'am ini bahwa manusia itu kalau tidak percaya kepada Al-Quran maka dia akan mendapatkan azab yang buruk di dunia dan juga di akhirat. Diperhatikan, manusia ketika tidak percaya kepada Al-Quran sebagai petunjuk dan juga sebagai pembawa kabar gembira, maka di dunianya dia akan mendapatkan azab yang buruk dan juga di akhiratnya akan mendapatkan diri sebagai orang yang paling merugi. Itulah fungsi Al-Quran. Dan diberi Al-Quran ini dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi yuk kita istiqamah, berjamaah, dan berbahagia untuk selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah berada di jalan yang benar. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa yang diharapkan oleh Rasulullah, yaitu khairukum man ta'al kamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan lupa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ajak yang lain. Kalau perlu bersama-sama, berjamaah, ya seperti ini Bapak Ibu ya, di Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin, bersama-sama. Ada satu orang yang membaca, tidak mesti saya yang membaca, bisa yang lain, ya. Kemudian kita ngikuti bersama-sama. Jangan balap Al-Quran, bacanya ramai gitu, jangan. Satu orang baca dulu, kemudian yang lain baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari telinga kita, mata kita, kemudian perasaan kita hadir semua. Kalau Al-Quran bersama-sama dibaca, gitar kolbu masing-masing akan berbeda. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita bahagia, istiqomah berjamaah baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat sekalian, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat Isra dan salat